Oke teman-teman, selamat siang. Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini nggak seperti biasanya ya, ini siang-siang. Saya update market. Ya, hari ini, per siang ini teman-teman, per siang ini IHSG-nya break support candle ya teman-teman. Ya, per hari ini IHSG-nya break support candle, karena support candle kemarin adalah di 7244, atau kumpulannya adalah di 7236 teman-teman, 7236. Dan kemarin saya sampaikan untuk supportnya IHSG yang setelah 7244-an itu adalah sekitar 7200-an, dan ini sudah dekat sekali. Kalau candle ini support candlenya udah break, ini tinggal yang ada di bawahnya di 7200-an teman-teman, seperti ini. Ini saya kenapa update-nya kok siang-siang, karena sore mau ada acara sekitar jam 4. Jadi kalau saya bikin videonya sore, kayaknya kalau saya nggak bikin video sekarang, kayaknya sampai malam saya baru datang jam 8-an, itu kayaknya terlalu telat teman-teman. Jadi daripada saya nggak update video, hari ini saya update sekilas saja untuk teman-teman. Oke teman-teman, seperti di judul, hari ini IHSG-nya sudah break support candle, dan ini sudah dekat sekali di 7200. Berikutnya ada 7150, 7100. Nah, terus hari ini ada rilis data ya teman-teman. Hari ini ada rilis data Indonesian Calendar itu. Oke, seperti ini, rilis data Indonesian Calendar di jam berapa? Kita cek dulu Indonesian Calendar. Oke. Nah, ini adalah kalender news ya. Maksudnya economy calendar di sini, bahwa tanggal 19, teman-teman, hari ini tanggal 19, nanti di jam 3 itu ada keputusan suku bunga. Memang sepertinya orang-orang wait and see ini, namun kelihatannya suku bunga masih akan tetap teman-teman ya, masih akan tetap. Ini saya lihat sekilas tadi di saham-saham properti itu justru mulai ada rebound seperti itu. Terus untuk saham-saham perbankan sih masih jalan di tempat ya. Nanti juga sekilas akan saya bahas properti dan ini. Intinya sih teman-teman, sore ini coba perhatikan dulu saham-saham yang terkait suku bunga teman-teman ya, karena nanti sekitar jam 3, tapi ini keputusan suku bunga tuh jam 3.30 PM teman-teman. Itu berarti kan sudah closing market ya. Dan di sini sih kelihatannya tetap ya teman-teman. Jadi market mungkin reaksinya biasa saja, kalau maksudnya memang nggak ada ketakutan berlebihan maksudnya terhadap inflasi seperti itu. Nah, kemungkinan kalau misalkan masih tetap, ini mungkin ya saham-saham properti ada tidak turun lebih dalam lagi, dan mungkin misal pun akan naik sedikit seperti itu. Itu highlight sore yang teman-teman bisa perhatikan untuk saat ini. Terus kemudian kita lihat sekilas nih untuk harga ini teman-teman, harga sawit ini dia sepertinya dia ketemu satu resistan nih, mulai mendatar ya untuk sawit. Kemudian untuk crude oil juga masih di kisaran 106. Ini ya memang naik dari sebelumnya teman-teman. Kalau kemarin efeknya ke saham-saham minyak ada sedikit upside, tapi hari ini saya lihat sudah mulai nggak naik lagi. Terus kemudian untuk nikelnya masih sama ya, cuman memang yang saya baca itu untuk pasokannya ini yang mungkin masih dikhawatirkan, jadi harganya masih cenderung naik seperti itu. Terus untuk coal, memang kalau yang saya baca ini permintaan dari negara-negara yang biasanya memesan coal itu ada peningkatan dari Indonesia. Ini karena mungkin orang yang biasanya memesan dari Rusia ataupun daerah lain itu mulai mencari alternatif sumber pemasok coal, dan Indonesia adalah negara yang bisa memasok coal juga. Kemudian untuk harga ini teman-teman, untuk harga komoditas emas ini sudah mulai flat.
Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk harga komoditas. Nah, seperti ini IHSG-nya, Indonesian kalendernya ya. Terus kira-kira apa yang bisa saya sampaikan lagi? Oke, kita langsung bahasan ke market. Jadi IHSG-nya sebenarnya masih on track ya, cuman teman-teman mesti perhatikan nanti di sesi 2 karena saya nggak bisa ngupdate juga seperti biasa. Kuncinya di 7.200, teman-teman perhatikan itu. Dan untuk kondisi saham-saham penggerak indeks di sini kita bisa ngelihat saat ini dominasinya adalah kebanyakan merah, teman-teman. Ya, ini Astra, GoTo ya, BCA merah. BCA ini break support ya, teman-teman. BRI cukup oke tadi saya lihat juga sekilas. Nah, TPIA ini bisa teman-teman perhatikan karena TPIA turunnya udah cukup lama dan tadi sekilas saya lihat ada upside, MTK juga. Yang lainnya sih masih turun ya, teman-teman. ADMR kemarin kan naiknya kenceng, United Tractor juga, Adaro juga ya, DJI, terus MDKA ya, MDKA termasuk metal-metalan itu hari ini termasuk yang koreksi. Ini adalah saham-saham penggerak indeksnya. Dan kemudian untuk regional ini tadi malam kan tanggal 18 ini untuk Amerika tipis aja merahnya. Untuk regional hari ini Asia itu Hang Seng-nya dia masih minus 1,8. Memang Hang Seng memang naik turunnya biasa ratusan poin seperti itu. Terus kemudian untuk Eropa belum buka ya, teman-teman. Nah, teman-teman tadi dari sekilas yang saya lihat itu kondisinya seperti ini. Di sekilas saham-saham yang sudah saya scan itu untuk BBNI ini masih sama ya, teman-teman. BNI ini masih sama. Secara umum rentangnya masih sama BBNI ini. Terus kemudian untuk Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri ini dia berada di supportnya ya, masih sama. BRI ini yang teman-teman bisa perhatikan ini cukup bagus. Karena kemarin bentuknya adalah doji dan hari ini ada candle konfirmasi. Silakan diperhatikan BRI. Sedangkan untuk BCA, teman-teman, dia break dari 50 retracement-nya. Dan ini tahanan terakhir dia ada di kisaran 7.600. Ini adalah 61,8. Nah, silakan teman-teman lihat kalau misalkan dia mantul dari 61,8, paling nanti konsolidasi areanya hanya di sekitar titik tersebut. Kemudian untuk BTN, Bank BTN masih bertahan di sekitar 50 retracement-nya. Nah, kalau Bank Danamon dia masih konsol area di support ya. Seperti itu. Kemudian untuk Bank Niaga, teman-teman, ini ya naik terus tapi ya pelan-pelan dan dalam kenaikannya nggak langsung terus seperti itu, dia ada retracement seperti itu. Terus kemudian untuk agro, teman-teman harap hati-hati karena ini lower and lower ya, lower and lower. Apakah dia akan mengejar di sekitar 700-an? Nah, untuk BRIS akhirnya dia mengulang hal yang sama karena BRIS ini kebiasaannya juga ketika ketemu 50 retracement balik, ini juga akhirnya hari ini juga balik ya, teman-teman. Kemudian untuk BTPS, nah teman-teman lihat hari ini sudah mulai ada upside ya. Namun demikian masih kembali lagi. Kemudian untuk bank digital nih, bank digital gimana? Arto, teman-teman hati-hati, dia lower and lower ya. Masih mencari support ya, di bawah memang ada support di 11.800 untuk Arto. Nah, untuk berikutnya ada yang saya lihat tadi BNBA, teman-teman hati-hati break support. Selebihnya untuk bank digital nggak ada yang signifikan pergerakannya seperti itu. Dari beberapa saham itu, teman-teman, ini saya lihat yang menarik pergerakannya adalah Kino ya. Kino dia masih lanjut naik dari sektor consumer ya, Kino. Dan yang harus diwaspadai adalah ACES, volatilitasnya tinggi. Kemarin dia ketemu 50 retracement dan konsol sebentar dan nggak kuat. Ini yang sering saya sampaikan untuk hati-hati, yaitu ketika dia ketemu di resistannya, atau ini resistan yang keramat di 50 retracement dan dia konsol area. Ini konsol sebenarnya bagus, konsolidasi itu bagus. Istilahnya dia pause atau break dulu atau istirahat dulu sebelum dia lanjut naik atau turun. Dan ternyata untuk ACES ini dia memilih untuk turun ya. Nah, seperti ini yang saya harus waspada, saya sampaikan kemarin, harus waspadai teman-teman. Nah, kalau seperti ini teman-teman langsung tarik Fibo-nya seperti ini sampai bawah. Ternyata dia break di 38. Nih di sini. Yang warnanya hitam. Dia break 38 sehingga untuk ACES ini ada target dia ke sini lagi.
ke 1050-an. Kalau yang lainnya Unilever masih cenderung turun ya. Indofood ini ketemu resistan juga. Kemudian untuk saham-saham ini saya skip aja. Saham-saham energi ini sebenarnya kan untuk komoditasnya masih bagus, tapi untuk Medco ini dia ketemu 50 retracement ya, biasalah ketemu 50 retracement, bisa tembus langsung atau bisa pada take profit di situ. Terus untuk yang Elsa juga sama. Jadi Elsa Medco naiknya kemarin cukup kencang dan langsung ketemu 50 retracement hari ini, dan dia masih berat untuk naik dari 50 retracement. Untuk Akra dalam rentang yang sama masih ketemu resistan juga. Nah, untuk Pegas teman-teman, Pegas bisa ada upside ya ini. Ini upside-nya dia tadi udah ngelewatin resistan pertama. Tolong teman-teman perhatikan, ini cukup dalam. Targetnya turunnya kemarin cukup dalam juga, dan ini sudah mulai ada perlawanan resistan 1. Berikutnya targetnya kalau dia mulus ada ke 1475. Nah, kemudian untuk sektor-sektor sawit teman-teman, secara umum tadi saya lihat pada break support ya. Astra Agrostari break support candle ya, terus kemudian ini juga sama L-shape, SIM juga sama break support candle semua, Gosco Plantation juga sama, udah 2 hari. SSMS ketemu resistan ya teman-teman, SGRO ketemu resistan, dia konsul area. TAPG masih berada di konsul area di base ya. Kemudian untuk coal secara umum, coal ini sebenarnya masih sangat menarik. Tapi ini pada ketemu resistan ya, Harum ketemu resistan juga ya. Kemudian Adaro udah 3 hari, Induk Tambang Raya ini ada bentuk simetrik triangle seperti ini. Turun ya teman-teman, ini sudah sekitar separuh, ini ada support di kisaran 27. Teman-teman perhatikan karena di bawah ada 26.200 bisa menjadi support ya. Kemudian untuk PTBA ini ketemu resistan juga. Kemudian Indika Energi dia konsul area di resistan areanya. Petrosi dia masih retracement. Doit juga retracement ya. Sama ya teman-teman, saham itu nggak mungkin naik terus. Pasti akan retracement ketika dia naik ataupun turun. Nih Toba akhirnya turun lagi, teman-teman mesti hati-hati semuanya. MBSS ini dia pergerakannya cukup berbeda. Ketika saham gold pada turun, dia biasanya malah stay ataupun naik ya. Silakan pantau, bukan jaminan tapi silakan tolong dipantau tersendiri. Kemudian untuk United Tractor udah sampai targetnya hari ini teman-teman, dan dia udah hit targetnya di 30.300. Teman-teman masih ingat yang ngikutin channel saya, hit target dan biasalah retracement seperti itu. Kemudian untuk sektor konstruksi masih nggak ada perubahan ya teman-teman, ya masih turun, masih nggak ada, maksudnya masih stay di tempat. Untuk properti kemarin BSD sudah ada upside. Pakuwon juga kemarin ada upside tapi turun, tapi hari ini ada perlawanan lagi. Kemudian Asri ada upside lagi. Semera juga, Ciputra juga. Nah teman-teman sektor properti silahkan dipantau karena hari ini rilis dari interest rate, suku bunga, apakah tetap, apakah berubah. Kalau turun nggak mungkin, kemungkinannya adalah naik dan tetap, tapi yang paling banyak adalah tetap ya. Kemudian sektor telekomunikasi ini saya lihat cukup bagus, Telkom masih bertahan. Nah Indosat hari ini berhasil capai target yang kedua teman-teman, berhasil capai target yang kedua. Terus berikutnya Indosat kemana ya? Target pertama sudah, kedua sudah, target ketiga berarti lebih tinggi banget ya. Target ketiga di kisaran 6.500 ya, jauh ya. Saya coba bikinkan dulu. Ini 1, 2 sudah. Kalau kita bikin ini ya, target dia ada di, ya enggak. Dia memang lewatin 50 retracement, tapi ada candle berikutnya yang harus dia lewatin tuh di 59, kemudian 61, kemudian 65. Nah, baru kalau 65 lewat dia ke 66 ya. Itu target Indosat. Untuk Excel ini ketemu 50 retracement ya. Biasalah 50 retracement itu kan keramat ya. Trend masih berkutat di 38,2 retracement.
TBIG sama Tower. Tower di support dari kemarin, TBIG masih retracement ya. Kemudian IMJS hari ini ketemu ini resistan take profit ya. Kemarin sih sebenarnya ketemu resistannya ya. Kemarin ketemu resistannya dia. Ya sebenarnya dia memang ketemu resistan di 38 ya. Seperti yang saya bilang 61 ketika naik dia targetnya ke 38 dan kecapai. Hari ini dia bertahan di supportnya 50 dan sementara kalau dia memang masih seperti ini nggak kuat di 38 dia masih bentuknya masih akan seperti ini di mana di sini 61 di sini 38 retracement. Kemudian untuk saham-saham ini metal untuk Antam dia masih ketemu resistan, balik retracement. Tins juga sama, ini inkonya aja yang masih ngejos ya. Di kisaran 8 ribuan sekarang. MDK juga ketemu resistan sama. Nah, teman-teman yang bisa perhatikan adalah BRPT, ini mulai ada upside. ESA masih sama ya, dia masih cenderung mencari support. Nah, TPIA, teman-teman, TPIA kan saya sampaikan kemarin. Ini barang ada satu pola yang cukup terbaca seperti ini. Ini sudah mulai ada rebound, ini juga pernah ada rebound di sini, naik sedikit ya. Sepertinya ya mungkin akan masih turun lagi. Biasa ada technical rebound, jadi teman-teman kalau sekarang sudah positioning tadi di 38 itu ya hati-hati karena sebelumnya itu juga ada upside sedikit sampai resisten di atasnya baru turun. Ketika dia resisten di atasnya nggak kuat, maka sepertinya besar kemungkinan dia targetnya akan ke 61,8 untuk TPIA ya, TKM NKP saya skip. Yang lainnya JSMR, Indosemen aja teman-teman bisa perhatikan nih sudah mulai ada upside tapi harap tahu diri karena ini termasuk saham-saham yang downtrend, jadi ketika naik tentu akan banyak musuhnya juga. Musuh tuh orang-orang yang take profit. Untuk ASA ketemu resistan ya teman-teman. ERA juga masih mencari support. Secara umum seperti itu sahamnya diam di tempat. Nah MTK teman-teman bisa perhatikan MTK ya. MTK ini dia setelah kemarin retracement cukup terjaga dan ada support candle di 2700. Sekarang dia mulai ada upside. Untuk grup-grup LIPO dia masih nggak ada perbedaan. Saratoga saja yang masih bertahan di area resistan. Nah, Cepin sudah mulai ada upside ya teman-teman, tapi untuk Java dan Malindo Fitmailnya belum. Kemudian untuk saham-saham farmasi ya, saham-saham farmasi kita tengok dulu. Saham-saham farmasi itu KF ini ada cross up MA35 tapi bukan jaminan naik, silakan dipantau aja. AGII retracement hari ini sampai di support pertama ya teman-teman. Biasa saham yang naik itu perlu retracement supaya sehat ya. Dia sentuh di MA5 nya, MA3 turun hari ini, MA5 memang perlu seperti itu. MA20 nya di 1700an, jauh. Enough juga sudah mulai ada upside teman-teman, ini sekitar 3 hari tapi kecil-kecil ya. Memang 3 hari yang lalu ada doji dan mulai naik lagi kemarin dan hari ini naik tapi masih cenderung turun ya, untuk dipantau aja. IRA kemarin bagus tapi closingnya turun ya. Mika retracement ya. Prodia sepertinya cum-date dividend ya, ex-date dividend. Kemudian Same ya, Same teman-teman masih bertahan pada yang sama. Nah ini care retracement ya teman-teman, hati-hati care retracement. Ini break supportnya yang pertama, support berikutnya 563 dan berikutnya adalah Hill masih sama retracement juga. Silo juga sama ketemu resistan retracement. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Mohon maaf saya nggak bisa update seperti hari biasa karena sore hari ya ada ajakan buka puasa bersama teman-teman. Jadi nggak enak kalau nggak datang juga seperti itu, padahal saya cuma bagian shooting aja ya. Ya nggak apa-apa, saya membagi waktu untuk teman-teman dan juga untuk keluarga yang lain seperti itu. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trader Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.